Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bidan Desi, di channel Bidan Keluarga Ceria. Kali ini saya mau membahas mengenai ibu hamil trimester kedua dan bagaimana cara mengatasinya ibu hamil trimester kedua. Para bunda udah pada tahu belum keluhan apa aja yang terjadi pada ibu hamil trimester kedua? Atau para bunda bisa chat atau berkomentar di video saya di YouTube saya, keluhan apa aja yang terjadi pada para bunda yang mengalami pada trimester kedua. Biasanya ibu hamil trimester kedua itu keluhannya nyeri punggung. Kenapa sih kok nyeri punggung? Karena ibu hamil trimester kedua itu sudah mulai pembesaran perut, sehingga syaraf di punggung itu sudah mulai tertekan. Bagaimana cara mengatasinya pada nyeri punggung? Dengan cara kompres air hangat itu secara alami. Dikompres air hangat. Setelah itu, kalau misalkan para bunda kalau dikompres dengan air hangat tidak teratasi dengan baik, maka saran saya periksa ke bidan atau dokter kandungan untuk mendapatkan obat-obatan khusus buat para bunda untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung. Selain itu, selain nyeri punggung, para bunda biasanya terjadi pusing. Pusing itu disebabkan karena tekanan darahnya bisa tinggi, bisa terjadi tekanan darahnya rendah, atau bisa juga tekanan darahnya normal. Biasanya pada ibu hamil pertama itu ada resiko terjadinya keracunan kehamilan. Nanti suatu saat saya akan membahas mengenai keracunan kehamilan lebih spesifiknya. Jadi penyebab pusing itu banyak banget penyebabnya, bisa karena tensinya tinggi, bisa karena tensinya rendah, atau bahkan tensinya normal tapi masih pusing. Ternyata ibu hamil trimester kedua ini bisa resiko terjadi pengenceran darah. Makanya hemoglobin atau sel keping darahnya bisa terjadi penurunan. Maka dari itu, para bunda, saya saranin ketika pusing langsung kontrol ke bidan atau tenaga kesehatan. Nanti akan diperiksa lebih detail pusingnya karena apa. Misalkan dengan cara pusingnya dengan cara alami, dengan diistirahatkan udah bisa relax, it's okay. Tapi kalau misalkan diistirahatin, bangun tidur kok masih pusing, itu saya saranin periksa ke bidan atau tenaga kesehatan untuk memeriksakan pusingnya ini disebabkan karena apa. Selain itu, biasanya pada ibu hamil trimester kedua itu terjadi kontraksi palsu. Tiba-tiba kramnya, perutnya tiba-tiba kram, itu disebabkan karena adanya kontraksi palsu. Kontraksi palsu ini itu dengan cara bagaimana sih untuk mengatasinya? Para bunda bisa dengan cara bed rest aja total, karena takut dikhawatirkannya ketika kontraksi palsu ini terus-menerus akan menyebabkan terjadinya kelahiran belum waktunya. Jadi saya saranin para bunda harus istirahat total. Ketika ada ketika ada perut kram atau kenapa ya kok ini ada kayak kontraksi gitu. Tapi kalau misalkan udah bed rest total tapi para bunda sudah masih merasakan masih kecil, masih ini, saya saranin para bunda cek terlebih dahulu ke bidan atau tenaga kesehatan.
Selain itu, biasanya pada ibu hamil trimester kedua itu terjadi keputihan. Keputihan itu bisa disebabkan karena hormon kehamilan, tidak masalah. Tetapi keputihan yang normal itu tidak ada rasa gatal, tidak berbau. Dengan cara bagaimana untuk mengatasinya untuk keputihan, ya dijaga personal hygiene-nya. Jadi sering ganti celana dalam, kalau misalkan lagi pipis atau buang air besar harus langsung dikeringkan untuk menghindari ada bakteri yang masuk ke dalam vagina. Nah, untuk pemeriksaan, ibu hamil itu harus segera periksa darah. Periksa darah untuk trimester kedua itu periksa darah apa aja? Itu ada periksa darah mengenai glukosa darah, itu untuk mengetahui apakah janinnya itu resiko besar atau tidak. Ada cek darah mengenai sel keping darah atau yang dinamakan hemoglobin, apakah normal apa enggak. Itu nanti hubungannya para bunda itu penyebabnya pusing di saluran darah apa, itu penting. Terus untuk nutrisinya, untuk trimester kedua, karena trimester kedua itu biasanya para bunda makannya sudah sangat lahap, udah enak banget. Saya saranin untuk nutrisinya, karbohidratnya kalau bisa tidak terlalu banyak, tinggikan serat sama protein hewani atau nabati untuk mencegah terjadinya pembesaran janin. Nah, saran untuk hamil trimester kedua itu para bunda saya saranin dilakukan imunisasi TT. Saya pernah membahas mengenai imunisasi TT itu pada calon pengantinnya, pada catin itu saya bahas mengenai imunisasi TT. Pada saat hamil ini juga imunisasi TT ini sangat penting banget, karena ketika hamil para bunda yang lagi hamil disuntik imunisasi TT itu janinnya nanti dia akan menyimpan kekebalan tubuh yang pasif gitu. Itu jadi manfaatnya banyak banget. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih untuk para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.